Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama terkait dengan update penanganan kasus ujaran kebencian dengan terlapor FH. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tadi malam pada tanggal 6 Januari 2021 telah 2022, saya ulangi ya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melayangkan surat tembusan SPDP. Jadi tembusan SPDP dan juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor FH. Tadi malam tanggal 6 Januari 2022. Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 10. Kemudian teman-teman, agenda hari ini penyidik Ditsiber Bareskrim Polri akan memeriksa 5 orang saksi lagi, 5 orang saksi ahli, dan sedang berproses sehingga dengan diperiksanya 5 sudah 15 saksi ya, terdiri dari 5 saksi dan 10 saksi ahli. Tentu ini kita lakukan secara teliti dan profesional. Untuk itu kita tunggu teman-teman penanganan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Siber, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan tentunya menunggu hari Senin nanti Saudara FH dipanggil sebagai saksi. Kemudian yang berikut saya akan menyampaikan tentang penanganan mafia tanah. Adanya LP garis miring B nomor 0372 garis miring 7 Romawi 2020 Bareskrim tanggal 8 Juni 2020 dengan pelapor atas nama Rudi Pringadi SH dan juga korban atas nama Haji Emak Sajili, dan terlapornya adalah atas nama BA dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 266 KUHP, 378 KUHP, dan atau pasal 372 KUHP. Junto pasal 55, pasal 56. Kasus ini ditangani oleh Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Kami jelaskan bahwa dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta ini dibuat oleh Saudara H dan Saudara NA yang dibantu oleh Saudara EH, di mana Saudara EH saat itu jabatannya adalah Camat Sawangan. Jadi saya ulangi, saat itu ya, artinya saat ini beliau bukan sebagai camat lagi. Dan oleh penyidik telah didapat cukup bukti untuk meningkatkan kasus tersebut
dan menetapkan tersangka. Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut telah digunakan oleh tersangka atas nama BUR sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik saudara Emma Sajili kepada pemerintah Kota Depok yang peruntukannya adalah untuk tempat pemakaman umum. Padahal faktanya tanah milik saudara Emax tersebut tidak pernah dijual atau tidak pernah dipindah tangankan. Artinya dalam hal ini ada pemalsuan ya. Kemudian penyerahan tanah makam tersebut dilakukan oleh tersangka BUR sebagai persyaratan penerbitan IMB. Jadi dokumen yang diduga palsu tersebut digunakan sebagai lampiran untuk penerbitan IMB pada PT Abdi Luhur Kawu Loalit. Tentu ini untuk kepentingan tersangka BUR ya. Dan atas penyerahan tanah tersebut telah diproses dan diterima oleh pemerintah Kota Depok. Atas persoalan ini penyidik telah menetapkan 4 tersangka. Yang pertama adalah tersangka inisial BUR, kemudian yang kedua H, dan yang ketiga NA, dan yang keempat EH yang saya katakan tadi mantan camat Sawang. 4 orang tersebut dinyatakan sebagai tersangka atau ditetapkan sebagai tersangka. Dan rencana tidak lanjut, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli. Tentu dalam hal ini adalah saksi ahli di bidang pertanahan. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ya, pemeriksaan tambahan dalam proses pemeriksaan. Kemudian tentu berkoordinasi dengan JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Kemudian yang ketiga terkait dengan adanya laporan kasus suap karantina yang diterima oleh Bareskrim Polri melalui aplikasi Dumas Presisi. Kami sampaikan bahwa kasus tersebut dilaporkan melalui aplikasi Dumas Presisi terkait dengan kasus suap karantina ya. Dan tentu setelah menerima laporan ditindaklanjuti oleh Bareskrim. Saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Tentu kasus ini masih berproses. Mohon teman-teman sabar. Bila nanti perkembangannya ada akan kami sampaikan kembali. Artinya kasus ini masih di dalam proses pendalaman oleh Bareskrim. Sampai saat ini sudah tiga orang yang telah dimintai keterangan. Demikian teman-teman, sementara itu saja yang kami sampaikan update situasi pada hari ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan, silakan. Pak, karantina tadi itu maksudnya pelaporan tinggi terhadap karantinanya Rahel Fenya? Iya. Itu yang bersangkutan udah diperiksa tuh, yang termasuk 3 orang bukan? Belum. Tadi kan udah ada keterangan sebelumnya. Belum, kami masih melakukan pemeriksaan. Ini sekali lagi, ini masih ada kaitannya dengan kasus yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Namun objek yang dilaporkan adalah
orang lain. Jadi kasus ini diproses, ya, belum diketahui direktorat mana yang akan menangani. Kita akan melihat apakah ada unsur gratifikasi atau unsur tindak pidana korupsi. Ini masih dalam penyelidikan. Pak, bisa dipertegas tadi Pak, terlapornya siapa ya? Bagaimana? Bisa dipertegas tadi Pak, terlapornya siapa ya? Ini belum ada terlapornya, tetapi dugaan suap, ya. Tentu kalau dugaan suap adalah suap mungkin petugas, ya, petugas. Tapi di petugas apa masih dalam proses pendalaman, ya. Ya, mohon teman-teman bersabar. Ini terkait dengan petugas yang disuap. Namun petugas apa kami belum mendapat info sejauh ini. Ya, masih dilakukan pemeriksaan dan baru 3 orang. Nah, 3 orang itu saja Pak yang diperiksa Pak? 3 orang ini masih saksi, ya. Iya, siapa aja Pak? Dari Dari pihak mana gitu Pak? Iya, dari pihak Dari mana? pihak mana saja? Sementara informasinya belum berkenan untuk disampaikan. Tapi yang tangkapnya belum pulang. Belum. Nanti pasti akan dilakukan juga pemeriksaan yang bersangkutan. Pak, terkait masalah laporan dari Rifka Handayani yang menyangkut salah satu ketua umum partai berinisial AH, bagaimana Ini yang mana ini? yang masalah dugaan kepada Erlangga ada tindakan ancaman terhadap saudara Rifka Handayani, Ini masalah apa, ya? masalah dugaan ancaman Dugaan ancaman di mana? Dilaporkan di mana? di Mabes Polri. Saya belum dapat info, ya. Oke. Pak, Yang lain, ya? kasus mafia tanah, para tersangkanya udah ditahan atau belum? Yang mana tadi? Yang 4 tadi, ya? Yang 4. Keempat tadi belum dilakukan penahanan, ya. Tapi mereka udah diperiksa Pak sebagai tersangka? Sudah dinyatakan tersangka. Enggak, udah Jadi, diperiksa belum Pak? sudah. Oh, udah. Ya. Sebagai tersangka? Sebagai tersangka. Empat-empatnya tidak ditahan Pak? Ya, sampai saat ini belum dilakukan penahanan. Tentu penyidik mempunyai alasan-alasan tertentu, ya. Pak, menanya soal kasus bahasnya itu Pak, Untuk kasus Bahar Smith, mohon teman-teman bisa menanyakan kepada Kabid Humas Polda Jabar. Karena yang menangani adalah Polda Jabar. Kami diarahkan teman-teman bila menanyakan kasus Bahar Smith bisa menghubungi Pak Ibrahim. kalau terkait dengan laporan yang bersangkutan buat Pak dari Polres itu ya, ini juga penyebaran berita bohong yang pelapor itu sudah ke Polda Metro Jaya itu kan pengacaranya sempat menuliskan katanya lama diproses oleh polisi ya Pak. Yang Bahar Smith, kan? Iya Pak. Ini melaporkan Dia kan udah bilang tanya sama Pak Ibrahim itu. di Polres Bogor tapi makanya kan dia Polres Bogor juga Polda Jabar. tapi ada rencana bakal di Kalau yang ditangani oleh Bareskrim nanti kita sampaikan, karena ini ditangani Polda Jabar. Kami diarahkan bagi teman-teman yang ingin menanyakan hal tersebut bisa menanyakan ke Polda Jabar. Pak, mau yang tadi itu kan soal penambahan pemeriksaan 5 saksi hari ini di kasus yang Ferdinand. Juga 5 saksi ahli Pak. Ya. Itu saksi ahlinya sama kayak yang kemarin ahli bahasa gitu. Itu apa beda lagi Pak? Ada tambahan saksi ahli dari beberapa agama, ya. Cuma kami belum dapat. Jadi saksi ahli agama Islam, saksi ahli agama Kristen, saksi agama Katolik, saksi agama Hindu, saksi agama Buddha. Ya, gitu. Pak, yang soal pelaporan karantina tadi berarti kurang lebih tidak jauh sama Pak, ya, pola kasusnya dengan Rahel Fenya Pak? Kalau penjelasan Polda Metro berbeda, ya, karena ini kalau kasus suap, yang disuap itu adalah seorang pejabat atau pegawai atau ASN atau siapapun juga yang terkait dengan petugas pemerintah. Ya, gitu. Jadi berbeda yang ditangani Polda dan yang dilaporkan kepada aplikasi dinas presisi. Teman-teman bisa menunggu. Baik, udah cukup, ya? Pak, ini satu lagi Pak. Satu lagi, ya. Konsorsium Pembangunan Belanja menyebut kalau misalkan 68% kekerasan yang dilakukan dalam Ya, saya belum dapat data itu. Ya, data yang disampaikan Rahel itu benar atau tidaknya saya belum tahu, sehingga saya belum bisa tanggapi. Ya,
Dia menyebutkan seperti itu, sumbernya apa, saya belum dapat, sehingga saya belum bisa nanggapi. Paham saya maksudnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.